peran politik luar negeri terhadap perdamaian dunia pada era Jokowi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Brilliant Tito Julvio, Cantika Lulu Alifa, Faris Ilham Darmawan, Kenanti Ceta Yubasi, Leona Christine, Muhammad Rizky Yatama, dan Ridho Irwanda. Sejak 2 September 1948, pemerintah Indonesia mengambil haluan bebas aktif untuk politik luar negerinya. Politik yang bebas diartikan bahwa Indonesia bebas menentukan dan berhubungan dengan negara manapun. Indonesia tidak membatasi hubungan dengan bangsa-bangsa Eropa saja atau dengan bangsa Timur saja, tetapi berhubungan dengan semua bangsa di dunia. Sedangkan aktif artinya bahwa bangsa Indonesia turut aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa politik bebas aktif membebaskan Indonesia untuk berperan aktif dalam perdamaian dunia tanpa memandang suatu wilayah atau meliputi semua wilayah dan bangsa. Strategi politik luar negeri Indonesia dapat dilakukan melalui pendekatan. Yang pertama, pendekatan keagamaan atau religion approach. Yang kedua, pendekatan kebudayaan atau cultural approach. Yang ketiga, pendekatan melalui militer atau security approach. Keempat, negara Indonesia juga konsisten menyuarakan hak-hak rakyat Palestina, termasuk mendorong berdirinya negara Palestina yang merdeka, demokratis, sejahtera, dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel di bawah prinsip two-state solution. Kemerdekaan Palestina juga harus dimulai dengan menata kembali Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan rektualisasi peran tentara Indonesia sebagai alat negara. Selama ini kebijakan Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina telah konsisten untuk memperjuangkan terwujudnya perdamaian di Timur Tengah. Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina berdasarkan resolusi DKPBB nomor 242 tahun 1967 dan nomor 338 tahun 1973 yang menyebutkan pengembalian tanpa syarat seluruh wilayah Arab yang diduduki Israel dan pengakuan atas hak-hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, membangun negara di atas tanah airnya sendiri. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi memberikan komitmen besar pada isu kedaulatan Palestina. Indonesia konsisten dalam menyelesaikan konflik Israel dan Palestina dengan solusi dua negara. Israel juga tidak mengakui Palestina sebagai sebuah negara dan mempertahankan penguasaan militer secara de facto di seluruh wilayah. Indonesia sangat menolak untuk mengakui negara Israel karena Israel telah merampas hak-hak dan kebebasan rakyat Palestina. Indonesia juga termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina setelah dideklarasinya negara Palestina di Aljazair. Pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan nyata kepada Palestina, baik secara politik, ekonomi, maupun kemanusiaan. Indonesia juga telah menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi Organisasi Kerjasama Islam atau KTT/OKI guna membahas dukungan terhadap Palestina. Kebijakan politik luar negeri Indonesia ini merupakan implementasi dari prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Indonesia tidak mau terjebak dalam proksi politik yang berporos pada AS dan sekutunya atau Rusia dan sekutunya. Indonesia memilih untuk aktif dalam misi perdamaian, tetapi tidak mau terjebak dalam proksi yang kerap menjadi ganjalan bagi penyelesaian konflik. Di sini merupakan salah satu contoh dari peristiwa tersebut. Yang pertama adalah aksi solidaritas bagi Palestina oleh masyarakat Jawa Tengah di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Peristiwa lainnya adalah yang pertama, Presiden Joko Widodo berbicara dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas di awal pertemuan bilateral mereka. Dan yang kedua adalah potret Jokowi dengan organisasi OKI untuk mengatasi krisis Gaza. Pandangan dunia setelah Indonesia menjadi garda sebagai perdamaian dunia. Setelah peran aktif dalam perdamaian dunia ditunjukkan oleh Indonesia, Indonesia banyak sekali mendapat pujian dan pengakuan dari negara-negara di dunia. Indonesia dipandang sebagai salah satu garda terdepan dunia dalam aspek perdamaian dunia. Hal ini dapat dibuktikan dengan berita-berita luar negeri yang menyatakan peran aktif Indonesia dalam perdamaian dunia. Kemudian pandangan dunia kita sorot di media Arab News.
Arab News juga memuat hal sama. Media itu membuat judul Solidarity for Humanity, Hundreds of Thousands Rally in Jakarta to Support Palestine. Indonesia telah menjadi pendukung setiap Palestina selama beberapa dekade, di mana masyarakat dan pihak berwenang memandang kemerdekaan Palestina sebagai sebuah mandat dari konstitusi mereka sendiri, yang menyerukan penghapusan kolonialisme, tulis media itu. Media Singapura, The Straits Times misalnya, membuat artikel dengan judul Indonesians Join Peaceful Rally in Jakarta in Solidarity with Palestine. Puluhan ribu orang dilaporkan berkumpul di Monumen Nasional, atau kita semua biasa menyebutnya Monas, menyatakan solidaritas terhadap Palestina di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza. Dan tim menyebut pertemuan publik itu menjadi yang terbesar di Indonesia sejak pertanyaan bangsa Hamas warga digambarkan mengenakan jubah putih dan Palestina hitam putih serta mengibarkan bendera Palestina. Disebut pula bagaimana warga meneriakan Tuhan Maha Besar dan bebaskan Palestina, termasuk tuntutan pasukan Israel mengakhiri pengkampungan mematikan mereka di Gaza. Rekaman aktif pengeboran di Gaza terpampang di layar muat media tersebut menggambarkan situasi dikutip CNBC Indonesia Senin 6/11/2023. Oke, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Thanks for watching.